Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara tetap dalam keadaan yang selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudaraku, di dalam Kejadian pasal 15 ada sebuah cerita yang luar biasa. Ketika Allah yang telah berjanji kepada Abraham, sudah tahu bahwa ketika mereka keluar dari Ur Kasdim, Sarah adalah wanita yang mandul. Tetapi janji Allah kepada mereka bahwa ia akan memberikan keturunan kepada Abraham lewat kandungan daripada Sarah. Saudara, 25 tahun telah lewat waktu itu. Mereka belum menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan, janji Tuhan itu. Rupanya, untuk kita menerima janji Tuhan, kita butuh kesabaran. Sabarlah engkau dalam segala sesuatu. Sebagaimana yang saya katakan tadi dalam Kejadian pasal 15. Abraham sebenarnya saudara-saudara, dia mungkin mengalami pertanyaan, kapan waktunya Tuhan untuk engkau akan memberikan kepada kami keturunan? Saudara-saudara, tapi dalam cerita itu maka Allah menyuruh Abraham untuk melihat ke langit. Dan kemudian Allah berkata, Abraham, apa yang engkau lihat? Maka saudara-saudara, tentu Abraham akan berkata, ya bintang-bintang. Allah berkata, bisakah engkau menghitung bintang-bintang itu? Kalau engkau bisa menghitung bintang-bintang itu artinya keturunanmu akan bisa juga dihitung. Tetapi agak tidak mungkin kita bisa menghitung bintang-bintang di angkasa. Dan itulah janji Tuhan kepada Abraham, bahwa keturunanmu tidak akan terhitung banyaknya. Tapi persoalannya, mereka belum memiliki keturunan. Saudara-saudara, pada waktu Allah datang dalam Kejadian pasal 15 ini, maka Alkitab berkata, percayalah Abraham kepada Allah akan hal itu. Jadi saudara-saudara, kita membutuhkan kepercayaan kepada Tuhan. Meskipun doa-doa kita, pergumulan kita belum dijawab Tuhan hari ini. Mungkin saudara sedang bergumul 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Atau ada yang baru bergumul 3-4 tahun. Percayalah, Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang ia janjikan akan ia tepati. Ia tidak pernah tidak bisa melakukan apa yang dia katakan dalam firman-Nya. Ia akan menggenapi semua itu. Tetapi kekristenan butuh iman dan butuh kesabaran serta tetap terus percaya kepada Tuhan. Saudaraku, kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan bagaimana Tuhan menjangkau orang-orang yang luar biasa dan dijadikannya percaya kepadanya. Saudara, dengan cara-cara yang unik, dengan cara-cara yang luar biasa, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita ikuti tayangan berikut ini. Semakin saya tertarik ingin tahu, yaitu pada saat saya sekolah SMA Kristen Metodis di Medan. Saya boleh bawa Alkitab pulang ke rumah. Sehingga saya semakin mencari tahu, semakin ingin tahu dan mengenal siapa pribadi Tuhan itu. Keluarga saya pasti kaget karena ibu saya tidak menyangka kalau anaknya disekolahkan di SMA Kristen Metodis. Akhirnya tertarik untuk belajar tentang Yesus, itu Yeshua. Dan dia pergi berdoa, dia naik haji yang ketiga kali. Dia berdoa karena dia kaget anaknya kenapa mau mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Akhirnya dia berdoa di di sana waktu dia naik haji. Dia menangis. Kenapa anak saya yang saya sudah didik secara iman yang lama ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia terus berdoa menangis. Akhirnya setelah dia pulang saya ketemu setelah dia pulang dari haji, dia berkata bahwa saya sudah dapat petunjuk, Afni. Dan dia begitu ikhlasnya. Petunjuk itu apa, Bu? Saya mendengar suara. Pada saat ibu menangis mendoakan Afni, saya mendengar suara yang berkata singkat tapi berwibawa dan penuh kasih. Ibu sampai kaget suara siapa itu. Tapi hanya ibu saja yang mendengar, yang lain lagi kusuk berdoa. Ibu mendengar jelas sekali suara itu berkata, anakmu bukan milikmu. Ibu saya gemetar, dia bilang, waduh itu benar-benar suara Tuhan. Dan setelah dia pulang, dia bilang, Ibu serahkan keputusan di Afni karena Afni sudah dewasa dan Afni Ibu tidak bisa menahan Afni untuk mengambil keputusan itu karena Tuhan sudah berbicara, beri petunjuk kepada ibu dan mendengar suaranya, anakmu bukan milikmu. Waktu kecil Afni milik ibu, terus setelah dewasa Afni bukan milik ibu, tapi milik Tuhan. Saya ada satu kesaksian yang luar biasa buat saya, bahwa saya pernah diajak untuk umroh ke Mekah, walaupun saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya ingin berdoa untuk saudara-saudara saya. Ibu saya sebelum meninggal, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu hadiah yang tahu cuma ibu saya dan Tuhan Yesus. Karena keselamatan jiwanya itu yang terpenting. Dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Dengan hati orang percaya dibenarkan. Dengan mulut ibu saya mengaku, aku percaya bahwa Yesus Tuhan adalah Juru Selamatku. Itu hadiah dari Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Setelah sekian lama saya mengikuti dia, Tuhan membuktikan janjinya. Apabila satu orang percaya dan setia, maka seisi rumah diselamatkan. Maka kakak saya, abang saya, ingin mengajak saya umroh. Saya bilang, boleh, saya belum pernah umroh, belum pernah ke Mekah. Ke Israel udah 4 kali, tapi ke Mekah belum. Tetapi kamu harus ganti KTP. KTP-nya harus Islam. Oke. Tidak apa. Yang penting saya bisa ke Mekah. Singkat cerita akhirnya saya punya KTP Islam. Sampai di sana, saya pakai atribut yang pernah saya punya dulu. Dari kecil sudah taat memiliki atribut itu. Saya pakai lagi karena saya nggak mau beda sendiri kan. Dia harus menyesuaikan sama-sama dengan kakak-kakak saya dan ya lingkungan di situ. Nah, waktu pertama sekali saya mau sembahyang di depan Ka'bah,
waktu Isya masih sembahyang sunat dulu 2 rakaat, menunggu imamnya datang. Terus saya sholat sunat 2 rakaat itu, saya berdoa, baca Al-Fatihah yang masih saya hafal ayat-ayatnya. Waktu saya baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Waktu belum sampai amin, ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Itu saya sudah nggak bisa lagi berdiri karena hadirat Tuhan saya rasakan. Saya seperti diguyur angin yang dingin dan saya tidak kuat berdiri, dan bukan bahasa itu lagi yang keluar dari mulut saya, tapi bahasa roh. Saya berlutut, saya terus berbahasa roh, dan saya merasakan hadirat Elohim itu, Tuhan yang maha hadir itu. Dia hadir di situ. Saya tidak kuat berdiri lagi waktu saya berlutut dan terus di dalam hadiratnya. Di situ saya seperti melihat, padahal saya sujud. Kepala saya sujud. Mata saya tidak melihat ke Ka'bah. Saya diberi vision, itu namanya. Ternyata itu baru saya tahu, itu penglihatan. Saya melihat Yeshua HaMashiach di atas Ka'bah. Cahayanya luar biasa. Dia membuka tangannya lebar dengan jubah putih. Cahayanya memantul ke lubang tangannya. Di situ saya tahu lubang paku di tangan Yeshua HaMashiach adalah di sini, bukan di sini. Dulu saya pikir di sini. Ternyata yang saya lihat, cahaya itu menembus ke lubang paku di tangan Yeshua itu ada di sini. Saya nggak kuat lagi, terus berdoa di dalam roh. Saya berdoa terus di dalam roh sampai akhirnya selesai. Singkat cerita, kakak saya melihat, kenapa ini orang lagi berdiri, dia udah sujud. Tapi saya tidak bisa bicara karena saya diliputi oleh hadirat Tuhan. Sampai di hotel baru, saya terus berdoa, bilang, Tuhan Yeshua HaMashiach, tunjukkan apa artinya itu penglihatan saya. Tuhan hadir di atas Ka'bah. Tuhan itu hidup, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, apa yang saya rasakan, yang saya butuhkan. Dia menjawab, dia memberikan saya pengertian. Roh Kudus memberikan pengertian arti dari hadirnya dia yang saya lihat di atas Ka'bah itu. Satu, kemanapun engkau pergi, aku menyertaimu. Dan kedua, artinya hadirnya Yeshua di atas Ka'bah, aku pun mengasihi mereka yang sujud. Itulah bagian saya dan kita semua untuk terus berdoa bagi keselamatan mereka. Karena Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan,
Tuhan sangat mencintai, mengasihi kita. Dia datang mencari kita ke dalam dunia. Dia menebus di atas kayu salib. Karena tidak ada manusia yang layak untuk menebus manusia berdosa. Hanya Tuhan itu sendiri. Hanya yang saya percaya bahwa kasih Tuhan itu luar biasa, dahsyat dan sempurna. Amin, puji Tuhan. Saudaraku, sudahkah engkau menyaksikan dan engkau melihat cara Tuhan bekerja? Sungguh sangat hebat, bukan? Terkagum-kagum kita akan cara Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap orang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah terus mengikuti program acara kami di setiap hari di waktu sore hari. Doa kami kiranya saudara tetap diberkati oleh Tuhan, dan teruslah dukung kami untuk memberitakan kabar-kabar keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.